Oke. Guys, ketemu lagi sama saya Rivo Channel di CV Karabku. Apa kabar teman-teman? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat. Di tengah-tengah pandemi kita tetap punya kegiatan untuk import hewan-hewan untuk penghujung tahun ini. Kita ada datang barang juga. Dan kita pengen sharing ke teman-teman kegiatan kita hari ini. Kita lagi ada masuk ini ya, kura sulcata. Kayaknya tahun ini terakhir, kura sulcata terakhir di tahun ini. Nah kita lagi bongkar nih, kita ada masuk. Kira-kira ukurannya udah lumayan besar, udah 8 ke atas ya, 8-9 cm, ada yang 10 cm. Jadi ini adalah kura sulcata kita yang terakhir di tahun 2020. Dan karena season untuk baby udah berakhir, jadi kita udah nggak bisa lagi masukin yang baby ya. Musimnya udah habis, jadi kita udah mulai dapetin yang ukurannya agak besar nih guys. Jangan suka. Jadi season untuk baby itu udah mulai berakhir. Mungkin tapi di Indonesia ada beberapa yang netes, tapi kalau di luar udah mulai nggak ada. Kita kalau cari babyan. Jadi kayaknya dalam waktu dekat ini harga baby akan mulai naik guys. Tapi di CV Karabku kita khusus bulan akhir Desember sampai Januari kita ada promo ya. Kita ada untuk baby, kita stok kita sebenarnya tinggal sedikit sih, nggak banyak. Kira-kira sekitar 50 atau 100 ekor. Kita ada promo satu ekornya 1 jutaan. Tapi kalau kamu beli 10, kamu dapat free 1 ekor guys. Jadi ini waktu yang tepat untuk kamu beli sulcata karena seasonnya udah mulai berakhir. Dan yang kita datang ini bukan baby lagi, udah 8 cm, 9 cm. Dan kita memang sengaja stok di akhir tahun ini untuk kita di awal tahun ke depan. Kita udah mulai kondisi udah mulai bagus karena ini baru datang, jadi kita perlu karantina sekitar 2 minggu baru teman-teman bisa ini beli ya. Nah ini kegiatan kita hari ini, kita rendam seperti biasa, direndam. Kita hitung sekitar 20 ekor, kondisinya bagus banget yang datang kali ini, walaupun ada beberapa yang mati. Kayaknya ada 2 atau 3 ekor tadi yang mati. Karena waktu datang di airport pas libur guys, pas tanggal merah ya. Jadi sempat 1 hari stay di airport dan itu jadi masalah. Tapi akhirnya udah nyampe juga di sini dan kayaknya kalau presentasinya masih cukup bagus, 1-2 ekor yang mati masih oke lah ya. Tapi kita lihat yang lainnya kondisinya sangat bagus banget, matanya juga terang. Mereka udah mulai minum, nanti kita akan ganti airnya 1 kali lagi, 2 kali kita ganti air. Nah ini lagi dibuka 1 kotak. Ini kira-kira 1 box ini isi 50 ya. Jadi kita ada 8 box. 10 box ya. Ada 10 box berarti sekitar 500 ekor guys. 10 box, 1 boxnya isi 50 ekor dan tidak ada yang kurang. Semuanya di packing internasional standar
packingnya satu-satu ya, kayak gini nih. Satu-satu bagus banget packingannya. Ini sangat profesional banget. Nah ini bagus banget nih. Nah ini kayaknya agak kusem-kusem gini karena belum disikatin guys. Jadi nanti kita sambil rendam, kita sikatin, kita akan lihat nanti akan beda banget, warnanya akan beda banget. Karena ini masih kotor ya. Ini masih kotor. Wah jadi ini kesibukan kita akhir tahun guys. Jadi semangat juga kalau kita masih di tengah-tengah pandemi kayak gini ini kita masih bisa import kita masih bersyukur ya karena banyak sekali usaha-usaha yang terkendala karena masa-masa yang sulit ini ya. Dan juga di masa pandemik mungkin kita banyak waktu di rumah, banyak waktu kita menjaga distance. Itu bagus juga untuk kita fokus untuk memelihara hewan piaraan kita lebih baik. Itu sebabnya kayaknya pasar untuk hobi, pasar hewan piaraan di musim yang kurang menyenangkan ini di era saat pandemik ini untuk hewan-hewan hobi ini masih bisa berjalan, masih bisa bertahan ya. Karena apalagi yang kita lakukan di rumah kalau kita tidak mengurusi hobi kita gitu ya. Dan banyak juga teman-teman yang mulai memelihara hewan karena banyak kesibukan yang dilakukan di rumah. Mantap, kita lihat ini ya proses kita rendam, kita lihat sulcatannya cantik-cantik nih, keren-keren. Mantap, mantap. Berapa total? Jadi ini perendaman yang kedua, kita sampai airnya jernih guys. Biar mereka bisa minum. Juga sekalian kita ini ya, kita sikatin. Kurangnya disikatin biar kelihatan kotor-kotornya biar hilang, biar nggak ada jamur nantinya. Jadi ini yang penting banget dilakuin karena mereka tentu dari perjalanan jauh mereka perlu ini ya perawatan yang lebih intens, lebih hati-hati. Ini kita udah ganti tadi airnya yang kotor, kita ganti air yang baru. Sambil kita cari mana yang kurang sehat atau mana yang perlu dipisahin, kita bisa mulai lakuin mulai dari sekarang nih. Oke guys, jadi setelah kita rendam seperti kita udah 2 kali ganti-ganti air, kita mulai taruh di tempat yang kering. Nah ini tempat yang kering, kita pakai serbuk kayu seperti biasanya. Mereka udah mulai aktif lagi, mulai beradaptasi sama tempatnya. Nah ini emang masa-masa yang kita perlu concern ya, kita perlu banyak perhatiin. Karena memang mereka dalam perjalanan jauh, jadi kita perlu waktu untuk benar-benar perhatiin mereka, kesehatannya, makannya, dan lain-lain. Kita ambil sayurnya, kita coba guys, makannya rakus nggak nih?
Buat teman-teman yang baru piara sulcata mungkin banyak pertanyaan, mereka makannya apa? Mereka ini adalah hewan yang sangat mudah sebenarnya, sangat rakus makannya. Ini baru dikasih aja langsung makan. Mereka makan sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau di alam mereka makan segala macam rumput-rumputan ya. Dan mereka juga makan bunga, buah juga mereka makan. Jadi pada dasarnya mereka sangat cocok untuk iklim yang di Indonesia yang tropis. Karena memang mereka asalnya dari negara tropis ya. Yang kita lakuin sekarang kita kasih sayur daunnya brokoli nih guys. Kita dapat langganan di pasar. Setiap hari ada kiriman daun brokoli. Nah ini baru dikasih aja udah makannya rakus banget nih. Jadi mereka kelihatan banget udah dalam kondisi yang cukup baik setelah perjalanan, walaupun yang perjalanan cukup lama 3 malam. Mereka sampai ke Indonesia, mereka masih kondisinya masih fit ya. Tuh udah makannya rakus banget. Nah ini ritual yang kita selalu lakukan setiap kali untuk kura yang baru masuk. Selalu kita rendam dulu kayak gini, direndam agak lama, mereka soaking, mereka minum air sebanyak-banyaknya, mereka kembaliin fungsi tubuhnya dari dehidrasi. Kita ada yang kebalik, kita harus perhatiin. Nah setelah ditaruh tempat yang basah untuk mereka soaking, minum, mereka akan buang kotoran, baru kita taruh di tempat yang kering seperti ini, dan mereka akan mulai makan dan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah ini masih kotor nih dari datang. Kita memang sengaja belum disikatin semua karena kita nggak mau terlalu mengganggu mereka ya, biar mereka nggak terlalu stres di perjalanan, dan kita nggak mau terlalu ganggu mereka. Jadi mereka kita biarin agak kotor sedikit badannya. Baru besok kita akan mulai bersihin dari debu-debu badannya. Kayak gini, ini banyak debunya. Kayak gini banyak debunya di kepala-kepalanya. Memang dari tempat asalnya, mungkin mereka di tempat yang berpasir-pasir. Jadi kelihatan agak kusam, tapi setelah dibersihin pasti nanti akan berbeda. Oh ada yang kebalik, mana yang kebalik bos? Ini ya? Oh iya kita balik ya. Wah ini ada yang unik nih, satu ada yang unik batoknya. Ini banyak yang dicari, batok-batok kayak gini juga yang banyak dicari, yang yang smooth seperti ini, smooth, nggak ada piramidingnya. Ini banyak yang dicari orang. Walaupun dalam pertumbuhannya sebenarnya sulcata ini sangat normal sekali kalau ada sedikit bumpy seperti ini. Ini normal banget karena memang mereka dari tempat asalnya memang seperti itu guys. Nanti mereka udah mulai pertumbuhan sekitar usia beranjak lebih dewasa, ukuran sekitar 20 cm. Mereka mulai akan kembali skutnya lebih normal lagi. Jadi jangan usah khawatir kalau sulcata kamu ada sedikit bumpy. Itu masih dalam tahap pertumbuhannya. Dan itu masih normal. Nah ini kita deketin ke matahari sedikit supaya mereka bisa berjemur ya. Ebi ambil sayurnya situ Ebi, kasih sini. Ambil sayurnya di situ Ebi, di kungkung. Di kungkung itu sayurnya. Nah taruh sini Ebi. Sini taruh sini. Ush. Langsung makan dia. Nah ini sayur yang bagus banget. Salah satu contohnya sayur yang bagus itu banyak dimakan ulat seperti ini guys. Ini berarti dia tidak terkena ini ya, pestisida ya. Jadi justru sayur-sayur yang kelihatannya banyak dimakan sama serangga itu bagus buat mereka. Karena jauh dari semprotan pestisida. Daddy, iya bos. Ini kapan kamu punya ini? Sekarang dong. Nah ini yang belum dikasih sayur, kita akan mulai kasih sayur lagi. Ambil sayur lagi Ebi. Sayur lagi, kita kasih sayur ya guys. Mana? Sini. Ya. Oke. Situ yang masih belum ada sayurnya. Ya kasih.
Banyak-banyak ya. Biar sehat ya. Kasih makan sayur ya. Baby say hi dulu sama teman-teman dong. Hai teman-teman. Sekarang aku lagi di depan. Lagi ngapain kita? Makan kura-kura. Lihat sini dong kalau ngomong. Masa lihat sana sih? Oke, say goodbye dulu sama teman-teman. Bye. Bye teman-teman. Itu aja video kita. Semoga ini ya, semoga masa pandemik cepat berakhir dan kita menyambut tahun baru dengan penuh pengharapan. Semoga Enggak beli lagi. semakin jaya Indonesia menyambut tahun baru, semakin banyak berkat. See you.